Oleh karena itu, sertailah melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus ketika kami membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Hamba-Mu dalam keterbatasannya Tuhan yang pakai. Ketika ia berbicara, biarlah tutur katanya menyampaikan apa yang Engkau inginkan kami perbuat. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita akan membuka kitab Nabi Yesaya pasal 45 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yesaya 45 ayat pertama sampai dengan ke-7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara dengan melakukannya. Haleluya. Bagian besar ibu-ibu ya. Ibu-ibu dan ada 2 saudara kita. Selamat siang aja deh ya. Udah siang. Tema kita hari ini ditolong raja asing. Saya mau tanya lebih dahulu, apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata asing? Apa artinya asing? Saya kira kita pasti sering mendengar atau ngomong. Namun ketika ditanya, asing itu apa sih? Asing apakah saudaranya asing? Apa kira-kira dalam pikiran kita nih, dengar kata asing? Apa? Orang yang tidak kita kenal. Ada benernya ya. Suami kita bisa asing nggak tiba-tiba? Asin. Walaupun kita sudah mengenalnya sejak dari pacaran, gitu ya. Berumah tangga cukup lama, suatu saat bisa asing nggak buat kita? Wah, Tri kenceng banget. Bisa katanya. Kenapa bisa begitu? Kalau ia menampakkan perilaku
yang tidak biasa. Kok jadi aneh? Kok jadi asing? Maka dalam Kamus Bahasa Indonesia itu asing ada beberapa poin. Asing itu betul tadi ya, belum kita kenal atau tidak kita kenal. Sesuatu yang aneh, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berasal dari tempat atau ya lokasi yang lain yang tidak biasa. Nih bayangkan ya, temanya kan ditolong, raja asing. Berarti ditolong oleh raja dari yang tidak dikenal. Pernah nggak kita ditolong orang? Suatu saat nih ya, kita sedang naik bajai, katakanlah begitu. Lalu bajai itu berjalan seperti biasa. Tiba-tiba bajai itu kempes. Ini situasinya malam. Lalu dalam suasana yang gelap itu muncul seseorang yang tidak biasa. Tampangnya seram. Rambutnya gondrong gitu ya. Sedikit kumal, lalu badannya agak kekar. Dia menghampiri bajai yang kempes, yang cuma kita penumpangnya sendiri. Kira-kira dalam pikiran kita tuh terhadap orang itu apa? Curiga, takut, gemetaran. Ini orang mau ngapain? Situasinya lagi memang begini kok, yang muncul adalah orang yang seperti ini. Mungkin dalam hati kita, aku tidak mengharapkan kehadiran orang yang kayak begini. Yang diharapkan adalah mungkin saja, oh saudara bawa mobil gitu. Terus kita kenal, buka pintu, ayo pindah gitu ya. Lalu kita diajak pulang, bajainya dibayarin, mungkin gitu. Di tengah kecurigaan dan kita lagi gemetar itu, semakin dekatlah orang itu. Lalu kemudian dengan sikapnya yang seperti preman itu menanyakan, ada apa dengan bajainya Pak? Gitu ya. Kita makin ketakutan. Si tukang bajai juga gemetar. Kempes. Lalu dia katakan, boleh nggak saya bantu? Masih curiga kan? Tapi kemudian dengan cekatan orang itu mau menolong. Kita bersakwa sangka. Kalau ditolong oleh orang yang aneh, oleh orang yang asing buat kita, oleh orang yang gambaran kita selama ini negatif, mungkin tampangnya kayak begitu. Saya kira sama ya, barangkali. Bangsa Israel juga seperti itu. Kok nggak masuk akal? Kalau Tuhan mau menghadirkan seorang penolongnya ini kok bukan dari kalangan sendiri. Bukan orang yang bersunat gitu ya. Dari umat pilihan. Tapi ini jelas-jelas dikatakan raja atau orang asing. Kayaknya tidak masuk akal. Nah disitulah kemudian kita baca ini. Jelas Tuhan memakai yang namanya Raja Kores. Ayat pertama itu, beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Bayangkan tuh. Kepada orang yang kuurapi. Apa artinya diurapi itu? Diurapi ini dalam bahasa Ibrani-nya itu Mesaya. Mesias.
Orang yang diurapi di sini Mesias ini adalah Kores, raja asing. Ini peristiwanya 600 atau 550 sampai 600 tahun sebelum Tuhan Yesus. Pada saat itu, bangsa Israel sedang dikuasai oleh Babilonia, Babel. Dengan rajanya Nebukadnezar gitu ya. Yang menghancurkan, baru saja menghancurkan bait Allah, membakar habis semuanya. Di sini kemudian Tuhan memakai seorang raja namanya Kores. Kores itu raja Media Persia yang sekarang itu Iran. Raja ini tidak mengenal Tuhan. Dia menyembah dewanya sendiri. Namun disinilah Tuhan memakai Kores ini menjadi alat di tangannya. Dikatakan engkau yang tangan kanannya kupegang. Berarti Allah berkenan kepadanya. Ada tujuan Tuhan mengurapi Kores ini. Seperti Mesias ini. Yaitu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, dari tanah pembuangan di Babel itu, agar kembali ke negeri perjanjian itu. Nah, di sini menarik ya. Kok kenapa Tuhan tidak memakai kalangan sendiri, umat itu? Tapi memakai seorang yang bernama Kores ini. Para sejarawan, ahli sejarah Yahudi itu menafsirkan beberapa hal. Jadi ada yang mengatakan begini, Kores ini berbeda dari raja-raja yang menaklukkan. Pada saat itu saling menaklukkan dari raja-raja lain. Kores terkenal dengan kebijaksanaan. Ya, dia pada zamannya, pada masanya akan berperang, mempertahankan wilayahnya, mengembangkan wilayahnya lebih banyak, lebih besar. Tetapi ketika ia menaklukkan sebuah daerah, maka kebudayaan, tradisi, agama, dan seterusnya di sana itu sangat dihargai. Tidak dihancurkan. Tidak dibinasakan. Seperti misalnya Kekaisaran Romawi ketika berkuasa, mereka punya dewa-dewa tertentu. Atau kaisarnya menganggap diri sebagai dewa, sebagai anak Allah. Maka di situ didirikan patung-patung kaisar. Maka setiap orang di situ yang ada di wilayah jajahannya itu harus tunduk menyembah. Dan semua kepercayaan yang lain itu akan dihanguskan, akan dihancurkan. Kores tidak. Ia tetap membiarkan budaya-budaya yang ada itu akan tumbuh, terpelihara. Maka disinilah Kores terkenal sebagai raja yang bijaksana. Tuhan memakai Kores oleh karena kita bisa tafsirkan, Alkitab memang tidak mengatakannya seperti itu, namun kita bisa melihat ini adalah karena Kores, seorang raja yang bijaksana. Lalu kemudian yang kedua, bahwa Tuhan memilih Kores, orang asing ini, oleh karena kedaulatannya. Dia bebas memakai siapa saja untuk menolong umatnya, untuk membebaskan umat, tanpa dibebani bahwa Mesias itu, pembebas itu harus muncul, harus lahir dalam bangsa Israel atau umat pilihan itu. Jadi kan semuanya milik Tuhan. Semuanya yang menciptakan, menjadikan itu adalah Allah sendiri. Semua bangsa milik Tuhan. Maka semua bangsa ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Lalu yang ketiga kita bisa lihat di sini.
ada begitu banyak pernyataan Tuhan yang ia mengatakan bahwa supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel. Jadi disitulah supaya nama Tuhan dikenal melalui raja yang bijaksana dan kemudian bisa mengalahkan nantinya Babel, memelihara tradisi yang ada. Disitulah nama Tuhan akan dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Jadi ada tujuan-tujuan ini. Tidak hanya sekedar menolong, membebaskan. Betul, nanti tujuan yang terakhirnya adalah bahwa bangsa itu diizinkan oleh Kores untuk kembali ke tanah perjanjian, untuk kembali membangun kota Yerusalem, Bait Allah, dan mereka tinggal di sana kembali. Nah, saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, terus buat kita apa artinya ini? Buat kita apa artinya sejarah yang sudah berlangsung sekitar 2.500-2.600 tahun ini? Buat kita, buat saya, pertama-tama adalah bahwa Tuhan itu bebas. Tuhan itu berkuasa memakai siapa saja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan bisa memakai orang asing, bangsa asing, dengan kepercayaan yang berbeda dari kita, untuk mendatangkan kebaikan. Nah, ketika kita menerima kebaikan dari orang tanda petik asing yang berbeda dengan kita, maka seharusnya kita mensyukuri dan melihatnya ini adalah pertolongan dari Tuhan yang memakai orang ini. Jadi kita tidak perlu sujud menyembah kepada orang ini. Berterima kasih, iya. Cenglinya kan begitu ya. Kalau kita diberikan kebaikan, diberikan pertolongan waktu susah, ya kita ngomong kamsiah. Kita berterima kasih. Tanpa harus kemudian kita menyembah orang ini. Tapi kita memandangnya Tuhanlah yang berkuasa. Ia memakai orang ini untuk mendatangkan kebaikan buat saya, untuk menolong saya. Jadi kita tidak anti dengan orang asing. Oh, karena dia berbeda dari kita, maka kita tolak. Karena dia lain dari kita, kepercayaannya beda, maka kita tidak usah berkawan dengan dia. Enggak begitu. Dalam sistem demokrasi, dalam budaya yang banyak sekali perbedaan, disinilah kehidupan orang percaya kita semua dihadirkan oleh Tuhan. Maka kita harus juga melihat Tuhan bisa memakai orang-orang, memakai kuasa-kuasa tertentu, ya penguasa maksud saya, untuk menolong kita. Kalau kita pada saat ini sebentar masuk dalam pemilihan umum, betul kan? Nggak ada yang Kristen di situ kan? Tidak ada calon yang, apalagi orang GKI kan? Tapi kita tahu bahwa dari sisi ini kita bisa mengamati, ini seperti Kores enggak? Orangnya bijaksana enggak? Menghargai perbedaan tidak? Menghormati, memelihara budaya dan seterusnya enggak? Nah, disitulah sebetulnya kita punya clue ya, tanda-tanda untuk oh ini orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong kehidupan bersama, menolong sebuah bangsa melakukan kebaikan demi kebaikan. Lalu yang kedua, kalau kita pahami di sini, setelah kita mengerti, memahami Tuhan bisa memakai orang asing, Tuhan bisa memakai orang yang berbeda untuk menolong kita, untuk menolong keadaan masyarakat, maka kita harus mensyukurinya. Dan kemudian kita pun menjadi yakin disinilah ada Tuhan, ya, supaya orang mengenal. Kalau dalam konteks orang Israel, supaya orang mengenal bahwa di Israel itu ada Allah. Supaya orang tuh mengenal, tahu bahwa disinilah ada Tuhan
Tuhan yang tujuannya adalah membebaskan. Membebaskan dari apa? Membebaskan dari kesulitan, dari penindasan, dari ketidakadilan, dan seterusnya. Jadi kalau kita mensyukuri itu, mau tidak mau berarti kita masuk dalam golongan yang siap untuk melakukan kebaikan. Yang siap melakukan penegakan keadilan. Tidak menikmati kehidupan yang terus-menerus mungkin menindas orang lain. Disinilah kita perlu merasakan berkat Tuhan. Dan yang terakhir yang saya mau katakan adalah kita pun mungkin bisa jadi orang asing buat yang lain. Buat agama yang berbeda. Buat suku yang berbeda. Buat orang yang pikirannya beda dari kita. Maka kita pun juga harus menjadi seorang yang bisa bekerja sama dan menolong setiap orang. Bahwa tidak memandang orang tersebut yang berbeda itu sebagai musuh. Tetapi sebagai kesempatan untuk kita menyatakan bahwa aku punya Allah, punya Tuhan yang berkuasa, punya Tuhan yang menolong. Dengan demikian kita menjadi saksi-saksi Injil Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah kalau kita mengenang kisah Kores ini. Kores dipakai oleh Tuhan, dia orang asing untuk membebaskan umat pilihan Allah. Mestinya umat pilihan Allah juga harus bisa dipakai untuk membebaskan belenggu-belenggu untuk orang-orang yang kita anggap asing itu. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin.